Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliridha'illahi wali syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi kulli latin amalin salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram wa afdhalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para ustaz lan ustadzah ingkang kawula dherekaken fituah-fituahipun, wabil khusus sayyidina kiram al ustaz Nurul Falah SPD, ingkang kula hormati pengurus Musholla Al-Hidayah yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yang kami hormati dan yang kami banggakan Ketua Jamiah Al-Hidayah dan juga jajarannya yang mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Pertama dan yang paling utama, mari kita selalu panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali bermuajahah dalam rangka Muharraman Majelis Taklim Al-Hidayah dan juga sekaligus dalam rangka santunan anak yatim piatu dan juga lansia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keberkahan. Allahumma sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada manusia agung, suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga para sahabatnya yang insyaallah kita semua mengharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Kita sudah memasuki tahun baru. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 1442 Hijri. Jadi di tahun baru ini adalah waktunya kita bermuhasabah sendiri, bermuhasabah diri, meniti-niti akan diri masing-masing. Kira-kira tahun lalu
ini sudah jauh lebih baik dengan tahun sebelumnya ataukah belum? Sehingga muhasabah ini perlu di tahun baru ini, agar kita mempersiapkan untuk tahun ini. Di tahun 1442 Hijriah akan jauh lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Allahumma. Yang kita harapkanlah yang demikian. Kita selalu meningkat dalam ibadah, terus nambah ningkat imane takwane maring Gusti Allah. Aja saben tahun pada baik. Maning-maning ya sembahyang mung kowe sagrib tok. Tidak ada peningkatan sama sekali. Ngaji ini kadang-kadang orang kiyam. Angger orang kiyam orang ngaji. Padahal sawaun dianggap mereka-mereka tidak beruntung, termasuk orang yang merugi tahun ini atau tahun kemarin sama dengan tahun sebelumnya. Pada baik dianggap wong sing rugi apa maning ka luwih ora apik daripada tahun sing wis keliwat. Sehingga inilah kesempatan kita untuk berhijrah, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita songsong tahun baru hijrah ini mengawali dengan kebaikan, kita awali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shoma akhiru yaumi min Dzulhijjah wa awwalu minal Muharram a'tahu Allahu kafaratan khamsina sana." Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di akhir tanggal Dzulhijjah atau tanggal akhir bulan Dzulhijjah, berarti akhir tahun, kemudian diawali tanggal 1 bulan Muharram, akhir tahunnya puasa, awal tahunnya puasa. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kafaratan khamsina sana, orang tanggung-tanggung, dijadikan sebagai peleburan dosa-dosa yang kita lakukan kurang lebih 50 tahun suwene. Alhamdulillah. Digawe muni umure sampean ki saiki 50 tahun wis pur. Alhamdulillah. Dari pirang tahun maning? Dari utang 8 tahun maning. Lah 8 tahun ini yang harus kita usahakan supaya pun bisa menjadi lebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kita lanjutkan dengan berpuasa pas bertepatan dengan hari atau tanggal 9 bulan Muharram atau yang kita kenal dengan Tasu'a. Kemudian dilanjutkan hari ini yang kita kenal dengan Asyura. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah Musalla Al-Hidayah ini benar-benar melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gelem pada puasa. Allahumma dinake sing pada puasa akeh orang ya. Alhamdulillah. Sing ora puasa ya ora apa-apa. Cuman alangkah baiknya untuk sebagai muhasabah diri kita awali dengan ibadah kepada Allah di tahun baru ini, menjadikan sebagai awal lonjakan kebaikan kita. Insya Allah ketika kita diawali dengan sesuatu yang baik, diniati dengan yang baik, insya Allah kesananya, insya Allah mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini kita menyambut dalam rangka Muharraman, yaitu tanggal 10 bulan Muharram atau bertepatan dengan sing monine cara kenene monine badane bocah yatim. Ini memang sebuah tradisi. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Apakah ada dasarnya kita melaksanakan ibadah puasa di hari 10 di bulan Muharram? Ini memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa awal
ketika hijrah ke Madinah atau ke Yatsrib dulu, namanya Yatsrib, beliau menemui di sana orang-orang Yahudi melakukan puasa. Pas tanggal 10 Muharram, orang-orang Madinah, terutama orang-orang kafir Yahudi ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang Yahudi, dalam rangka apa ya fulan kamu melaksanakan puasa pada hari ini? Saya melaksanakan puasa dalam rangka merayakan kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel atas kekalahan Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Pada waktu itu Nabi Musa dan Bani Israel kan dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya dikejar. Kemudian di tepi pantai yang kita kenal dengan Laut Merah, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan wahyu untuk Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Apa yang terjadi? Lautan terbelah menjadi dua. Sigar dadi loro, perlu nenggo dalan go lewat Nabi Musa lan Bani Israil. Ini wujud pertolongan Allah Subhanahu wa taala dikala umat atau hamba Allah dalam kesulitan. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan apapun di dalam mengarungi hidup ini, kita mintalah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah sepantasnya kita hanya minta kepada Allah. Hati kita sudah mantapkan ketika kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Leres napa mboten? Lah apa yang terjadi kemudian ketika Raja Fir'aun dan bala tentaranya sudah masuk di tengah-tengah lautan, dan kemudian Nabi Musa dan Bani Israel sudah naik ke pinggir lautan, kemudian Allah kembalikan lagi lautan